Halo teman-teman semua, welcome back. Ceritanya ini baru bangun pagi dan baru aja ngebales nih satu pertanyaan dari teman kita di Twitter. Dia bertanya mengenai syarat untuk pendaftaran LPDP. Karena beasiswa LPDP teman-teman untuk tahap 2 tahun 2021 sudah dibuka mulai 1 Agustus kemarin dan akan ditutup 8 September ini gitu. Jadi persiapkan ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah begini. Bang, bisa nggak sih kita mendaftarkan beasiswa LPDP kalau IPK kita di bawah 3? Jawabannya adalah yes, yes, yes. Tapi ada ketentuannya nih. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan Twitter dan TikTok, silahkan follow dulu dong di @robinsonsinurat, ya kan? Nah, buat teman-teman yang mau bertanya dan mungkin kita bisa diskusi, langsung aja ya, kita nanti bisa chit-chat di Twitter. Kayaknya lebih asik sih ngobrol di Twitter gitu, jadi silahkan. Oke, aku mau menjawab nih. Bisa jawabannya asalkan kamu berasal dari daerah afirmasi untuk pendaftaran LPDP. Untuk saat ini, khususnya untuk tahap 2 tahun 2021 ini, ada 11 provinsi yang menjadi daerah afirmasi untuk para pendaftar LPDP, beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2021. Provinsi mana ajakah itu? Mari kita cek. Oke, kita cek satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada Provinsi Lampung. Yang kedua ada Maluku. Yang ketiga ada Maluku Utara. Yang keempat ada Nusa Tenggara Barat. Yang kelima ada Nusa Tenggara Timur. Yang keenam ada Papua. Yang ketujuh ada Papua Barat. Yang kedelapan ada Sulawesi Tengah. Yang kesembilan ada Sulawesi Barat. Yang ke-10 ada Sumatera Selatan, dan yang ke-11 itu ada Sumatera Utara. Teman-teman yang berasal dari 11 provinsi ini, silahkan langsung cek ya websitenya LPDP dan perhatikan apakah kabupaten, apakah tempat tinggal kamu itu menjadi daerah afirmasi atau enggak. Jadi dari 11 provinsi yang aku sebutkan tadi, nggak semuanya daerah itu menjadi daerah afirmasinya LPDP. Sehingga cek satu persatu ya. Cek daerah kalian maksudnya gitu. Nah, kalau untuk persyaratan IPK-nya memang minimal 2,5 dari skala 4. Kalau teman-teman dari daerah afirmasi yang IPK-nya 2,51 bisa daftar. Intinya minimalnya 2,5. Selain itu, 2,5 itu untuk S2 ya. Jadi untuk S3 berbeda lagi. Di video ini aku ngejelasin atau sharing, memberitahukan nih untuk teman-teman yang mau mendaftar beasiswa S2 melalui jalur LPDP minimal 2,5. Nah, gimana untuk syarat kemampuan bahasa Inggrisnya? Ini ada lagi ketentuan tersendiri ya. Di websitenya LPDP sebenarnya sudah jelas, tapi aku mau langsung kasih tahu nih buat teman-teman dari 11 provinsi dengan daerah afirmasi yang nanti teman-teman bisa cek di websitenya LPDP itu. Untuk persyaratan TOEFL-nya itu juga diberikan keringanan. Untuk syarat TOEFL atau kemampuan bahasa Inggris untuk 11 kabupaten tadi ya daerah afirmasi, untuk dalam negeri TOEFL ITP masih dipakai ya, minimalnya itu 400, dan untuk IELTS-nya itu 4,5. Itu untuk dalam negeri. Kan tadi ada 11 kabupaten ya, tapi khusus untuk Papua dan Papua Barat itu diberikan keringanan lagi. Untuk ITP-nya 375, sedangkan untuk IELTS-nya 4,0. Itu untuk yang dalam negeri, program S2 gitu. Kalau kamu mau mendaftar ke luar negeri, beasiswa S2 ke luar negeri nih, daerah afirmasi, TOEFL ITP itu minimal 500, sedangkan untuk IELTS-nya itu 6,0. Akan tetapi nih, seperti yang tadi, untuk daerah Papua dan Papua Barat, untuk ITP-nya itu 450, dan untuk IELTS-nya itu 5,0. Jadi teman-teman cek semuanya aja untuk
syarat-syarat lainnya. Kemudian nih untuk umur maksimal itu untuk S2 dari daerah afirmasi 11 provinsi tadi ini, untuk S2 42 tahun. Kalau kamu masih 41,5 ya, dan saya yakin masih muda-muda nih ya, masih umur 20-an atau 30-an, masih definitely you can apply for this scholarship. Teman-teman yang ada di 11 provinsi yang ada di daerah afirmasi, aku encourage untuk daftar ya, untuk memperjuangkan mimpi-mimpi kalian, dan bahwa kita semua yang ada di Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi semangat, good luck, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh ditinggalkan di komen. Oke, jangan lupa pokoknya di subscribe nih YouTube channel aku, di like dan di share. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Stay safe and healthy. Bye bye.